Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lady Hoirunisa, mahasiswi dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung dengan nomor pokok mahasiswa 19 14 15 10 88. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai preferensi jelajah harian gajah Sumatera atau Elephas maximus sumatranus di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Materi ini saya ambil dari Jurnal Silva Lestari, volume 7, nomor 3, September tahun 2019, di halaman 309-320. Adapun indikator materi yang akan saya bahas di video kali ini, yang pertama adalah pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Elephas maximus sumatranus. Gajah Sumatera diklasifikasikan sebagai spesies yang terancam kritis berdasarkan daftar merah International Union for Conservation of Nature atau IUCN dan dilindungi oleh Undang-Undang Indonesia. Adapun tujuan penelitian pada kali ini yaitu untuk menganalisis karakteristik lanskap jelajah harian gajah Sumatera dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis atau SIG. Data-data lanskap meliputi kelerengan lahan, tutupan lahan, jarak dari sumber gangguan, dan jarak ke sumber air dikumpulkan pada bulan Juni sampai Juli 2018 dan ditumpang tindihkan ke titik-titik Global Position System atau GPS radiokular. GPS dikalungkan pada gajah selama periode tahun 2011 dan 2013 di resort pemerintahan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan platform. Adapun metode penelitian yang dipakai yaitu berupa data lanskap dan data spasial. Data lanskap berupa kelerengan lahan, tutupan lahan, jarak dari sumber gangguan dan jarak ke sumber air yang dikumpulkan pada bulan Juni sampai Juli 2018. Data spasial yang digunakan adalah peta rupa bumi Indonesia skala 1:50.000 dan Citra Landsat tahun 2013. Adapun analisis spasial dibagi menjadi 3 analisis. Yang pertama yaitu analisis buffer. Buffer menghasilkan poligon sejauh jarak yang ditentukan di sekeliling titik tagging GPS kolar gajah Sumatera. Dalam penelitian ini, jarak yang digunakan yaitu 1 km. Lalu yang kedua adalah analisis ekstrak. Data kemiringan yang diperoleh dari penggabungan titik-titik GPS radiokolar dengan peta kemiringan lahan atau slope yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial. Dan yang ketiga adalah analisis NIR. Analisis NIR digunakan untuk menentukan jarak dari setiap titik-titik GPS radiokular gajah dengan objek yang terdekat yang sudah ditentukan sebelumnya, seperti di jalan dan juga sungai. Kita masuk ke hasil pembahasan. Pada penelitian ini didapatkan fragmentasi yang diakibatkan oleh adanya jalan yang melintas kawasan konservasi seperti di kawasan TNBBS dapat merekam daerah jelajah suatu spesies sehingga tempat untuk mencari pakan dan tutupan lahan akan semakin berkurang. Gajah Sumatera dalam jelajah hariannya membutuhkan sekitar 32,4 sampai 166,9 km persegi. Adanya jalan yang mengakibatkan fragmentasi tentu akan berdampak langsung pada spesies ini. Lalu, preferensi terhadap jarak dari jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jelajah harian gajah Sumatera pada tahun 2011 berada pada kelas jarak lebih dari 1000 meter dari jalan atau dapat dikategorikan sangat jauh. Di sini kita bisa melihat 3 gambar. Yang pertama adalah preferensi jelajah harian gajah Sumatera terhadap jarak ke jalan pada tahun 2011. Kemudian preferensi jelajah harian gajah Sumatera terhadap jarak ke jalan pada tahun 2013.
dan preferensi jelajah harian gajah Sumatera terhadap jarak ke jalan pada tahun 2011 dan 2013. Perbedaan pemilihan habitat yang digunakan oleh gajah Sumatera pada tahun jelajah harian pada tahun 2011 dan 2013 terjadi akibat dari adanya fragmentasi yang menyebabkan dinamika pada habitat tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jelajah harian gajah Sumatera lebih dominan pada jarak lebih dari 1000 meter atau pada jarak yang sangat jauh dari jalan. Keberadaan jalan yang melintas TNBBS dapat menyebabkan terjadinya fragmentasi akibat proses pemotongan dissection. Preferensi terhadap jarak dari sungai. Terdapat 3 preferensi. Yang pertama adalah preferensi jelajah harian gajah Sumatera terhadap jarak ke sungai tahun 2011. Kemudian pada jarak ke sungai tahun 2013. Dan preferensi jelajah harian gajah Sumatera terhadap jarak ke sungai tahun 2011 dan 2013. Pemilihan habitat merupakan sebuah proses satwa liar dalam memilih komponen habitat yang dimanfaatkan. Hasil analisis pada tahun 2011 dan 2013 menunjukkan kesamaan bahwa gajah Sumatera yang berada di TNBBS lebih cenderung memilih daerah jelajah pada jarak yang sangat dekat dari sungai. Gajah mempunyai perilaku yang suka berkubang untuk menjaga suhu tubuhnya, karena gajah tidak mempunyai pori-pori kulit. Akibat ketergantungannya terhadap air, gajah Sumatera disebut juga sebagai water-dependent species. Selanjutnya, preferensi terhadap jenis tutupan lahan. Pemilihan jelajah harian gajah terhadap jenis tutupan lahan pada tahun 2011 menunjukkan bahwa tutupan lahan yang lebih dominan digunakan berupa tutupan lahan semak belukar. Penggunaan area semak belukar yaitu sekitar 41,69% atau 8.930 hektar. Preferensi jelajah harian gajah Sumatera dominan berada pada area tutupan lahan hutan dan semak belukar, sehingga dapat diasumsikan bahwa area tersebut memiliki sumber pakan yang cukup melimpah. Hal lain yang dapat menjadi faktor pemilihan jenis tutupan lahan yaitu fungsi pelindung atau cover bagi gajah. Pemilihan tutupan lahan hutan dapat diasumsikan bahwa tutupan lahan tersebut digunakan sebagai cover oleh gajah Sumatera pada jelajah hariannya, baik pelindung dari sinar matahari langsung maupun sebagai pelindung dari gangguan atau ancaman. Di sini bisa kita lihat preferensi terhadap kemiringan lahan. Ada preferensi jelajah harian gajah Sumatera terhadap kemiringan pada tahun 2011, tahun 2013, dan diagram pada tahun 2011 dan 2013. Kelerengan yang terjal mengakibatkan kesulitan dalam melakukan aktivitas untuk mencari makan. Sosial dan mobilisasi memerlukan waktu yang lebih lama dan terbatas. Menurut penelitian Anggita di tahun 2018, bahwa besarnya luas kawasan yang memiliki kelas kelerengan yang sangat tinggi dapat menyebabkan satwa mamalia besar mengalami kesulitan dalam menempati ruang habitatnya. Adapun kesimpulan yang didapat dari penelitian ini yaitu preferensi gajah Sumatera di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan terhadap kemiringan lahan berada pada tingkat kemiringan landai yaitu 7-15%. Kemudian preferensi tutupan lahan pada tahun 2011 berupa semak belukar sekitar 41,69%, sedangkan pada tahun 2013 berupa hutan sebesar 74,98%. Preferensi gajah terhadap jarak dari jalan berada pada kelas jarak lebih dari 1000 meter. Preferensi jarak ke sumber air sungai pada tahun 2011 berada pada jarak 0-100 meter, sedangkan pada tahun 2013 pada kisaran jarak 100-200 meter. Dan yang terakhir yaitu, pemilihan habitat dapat mengindikasikan adanya konsentrasi populasi di wilayah-wilayah tertentu yang mampu menyediakan kebutuhan hidup seperti pakan, air, dan jaminan bagi keberlangsungan perkembangbiakan satwa tersebut serta jaminan keamanan. Saya kira cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.